menjatuhkan sanksi peningkatan keras kepada teradu 1 Muhammad Iksan selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Maleng Natal, teradu 2 Muhammad Yasir Nasution, teradu 3 Agus Salam, teradu 4 Ilu Prima Sagara, dan teradu 5 Muhammad Al-Kotib masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Maleng Natal terhitung sejak putusan ini dibacakan. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A, huruf C dan huruf F, pasal 11, pasal 12, pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. 4.4 Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 Romawi. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mendengar keterangan ahli, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. Dan 5.3 teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu justru lalai memedomani surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024 dan surat Ketua KPU RI nomor 1536 dan seterusnya dalam memverifikasi dokumen LHKPN calon bupati nomor 2 atas nama H. Saiful Nasution SH. Dengan demikian, alasan para teradu yang menyatakan tidak ditemukan adanya ketentuan yang menyatakan kewajiban bagi calon untuk menyerahkan tanda terima LHKPN terbaru atau tahun kirim LHKPN sesuai dengan tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu tahun 2024 tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Para teradu terbukti tidak akuntabel, tidak berkepastian hukum, tidak tertib dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi berkas dokumen LHKPN calon bupati nomor 2 atas nama H. Saiful Nasution SH MM. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu 1 sampai dengan teradu 4 tidak meyakinkan DKPP. Teradu 1, teradu 1 sampai teradu 5 tidak meyakinkan DKPP. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A, huruf C dan huruf F, pasal 11, pasal 12, pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. 4.4 Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 Romawi. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mendengar keterangan ahli, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. Dan 5.3 teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalo, Ideoka Dewi Sarakasani, dan Muhammad Yoliansah, masing-masing selaku anggota pada hari Kamis tanggal 23 bulan Januari tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Februari tahun 2025 oleh Ideoka Dewi Sarakasani dan Muhammad Yoliansah masing-masing
selaku anggota.